Hari ini saya akan membahas belajar mendeteksi harga cryptocurrency, harga koin cryptocurrency berdasarkan bulan. Karena salah satu untuk memprediksi harga koin-koin itu ada ribuan ya. Itu biasanya bulan berapa naik, biasanya kapan itu turun, yang seperti itu. Setidaknya ini berdasarkan bulan juga penting untuk menjadi pertimbangan ketika kita mau menjual atau membeli koin cryptocurrency, kapan share, kapan buy berdasarkan bulan. Bapak Ibu semua, ini saya buat untuk catatan juga. Mudah-mudahan di bulan yang sama, di tahun yang berbeda, konten saya ini bisa dibuat sebagai dokumen atau catatan untuk membuat pedoman naik turunnya harga koin cryptocurrency, kapan harus turun, kapan harus naik. Nah, biasanya cryptocurrency itu naik itu sekitar bulan Januari, Februari. Jadi bulan Desember itu kita harus siap-siap sudah beli tuh ya. Karena kita siap-siap panen di bulan Januari, Februari. Di bulan Maret April itu harus sudah mulai lampu kuning. Kemudian di bulan 5 6 itu ya bisa sih dapat keuntungan ya di bulan 5 6 itu, tapi candlenya itu, grafiknya itu naik turunnya itu datar gitu ya. Kalau dilihat di grafik itu datar, biasanya seperti itu. Nah, itu ketika di bulan Februari tadi sudah dapat untung, dapat profit, tergantung modalnya. Kalau modalnya sedikit ya profitnya, kalau jumlah presentasinya bisa diukur, tapi kalau masalah permodalan yang dibelikan untuk koin kripto itu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena memulai bisnis cryptocurrency itu bisa diawali dari 100.000, 500.000, 10 juta, 100 juta, itu bisa, tergantung diukur dengan kemampuan masing-masing. Tapi buat pemula bagusnya kita memulai bisnis cryptocurrency itu dari 500.000 saja. Nah, di bisnis konvensional itu sebenarnya kalau kita memperhatikan bulan itu juga ada untuk misalnya gini, di bulan Desember, Januari itu harga bawang putih, harga bawang merah itu lagi murah-murahnya di bulan Februari. Kemudian di bulan 3, 4, 5, 6 itu harga bawang putih, bawang merah itu mulai cenderung naik. Sebenarnya di bisnis konvensional juga ada pedoman-pedoman seperti itu. Seperti contohnya, ini mau musim penghujan, berarti Anda harus sebelum hujan datang harus belanja misalnya kain per, misalnya sapu, alat-alat yang ada hubungannya air itu, misalnya payung, seperti itu harus belanja sebelum musim penghujan. Cuman kalau yang seperti produk seperti itu nilai kenaikannya itu ya standar-standar aja, nggak bisa langsung melejit tinggi, itu tidak bisa. Kemudian lagi contohnya misalnya kemarin di musim pandemi, misalnya nih contohnya saya sendiri buka grosir sembako. Kemudian kita tahu bahwa musim pandemi itu banyak anak-anak yang membeli handphone ya, banyak yang membeli handphone karena apa itu ya, daring itu apa. Nah, di situ kalau di bisnis konvensional belajar dari kita punya bisnis sembako untuk memindah ke counter HP, itu barang-barang satu toko itu lah nggak bisa dijual di hari ini, satu toko itu habis dan untung nggak bisa. Kalau di cryptocurrency kita mau misalnya punya koin 1 triliun sekalipun, dijual hari ini ya hari ini laku, hari ini bisa dicairkan, kemudian langsung beli lagi. Apa ini trennya di bulan ini yang lagi main, itu langsung bisa terjual semua itu produk-produknya, atau koinnya itu bisa terjual semua hari ini gitu.
mau 1 triliun, 2 triliun, atau 1 juta atau 100.000, terserah lah itu, saya nggak menyebutkan berapa yang ditanam, sesuaikan kemampuannya masing itu bisa terjual. Nah, kalau di sembako atau di bisnis konvensional contohnya kita tahu handphone itu harganya mau laris, atau kalau harga sih standar ya di bisnis konvensional, harga itu selalu standar kecuali perahu atau pesawat terbang itu pada rusak ya baru harga itu bisa melejit. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu yaitu kalau dari konvensional kemudian ke toko sembako ke handphone tadi, itu tadi gambarannya nggak bisa kita beralih secara mudah begitu aja. Nah, disitulah makanya untuk bisnis ke depan masyarakat perlu tahu apa sih bisnis koin itu. Dan koin ini bisnisnya skalanya internasional, Bapak-bapak. Jadi kita masih banyak generasi muda yang belum tahu, supaya cepat mempelajari. Kemudian nanti untuk belajarnya, bagi yang mau belajar bisa belajar lewat YouTube. Tapi kalau belajar lewat YouTube masih bingung, apalagi ini mau memulai usaha, ya tak berapalah modalnya itu, maka ilmunya penting. Nanti saya buat bimbel bisa lewat Zoom meeting, bisa offline langsung datang ke rumah saya ya, cari ke rumah saya, daripada nanti sudah terlanjur terjun ke masalah cryptocurrency tapi karena ilmunya tidak mumpuni, itu nanti duitnya habis. Saya ulang lagi, ketika Anda mau jual beli koin cryptocurrency tapi kalau ilmunya atau Anda tidak punya mentor, itu riskan untuk rugi atau untuk loss atau jualannya bangkrut. Nah, jadi di sini perlu sekali itu adanya mentor di bidang cryptocurrency gitu ya. Karena banyak sekali, kalau hari ini saya bikin konten memprediksi harga kripto berdasarkan bulan, itu seperti itu. Ada juga berdasarkan misalnya hari-hari penting nasional, misalkan pas konyen lebarannya orang Cina, pas lebaran Idul Fitri, lebaran haji, tahun baru, itu mempengaruhi harga cryptocurrency. Kemudian misalnya dunianya ini di salah satu negara yang besar, negara yang populasinya besar, jumlah penduduknya banyak, yang berpengaruh kepada dunia lain, masalah di sana ada politik atau sedang terjadi kekacauan di salah satu negara, di mana aja, negara mana aja itu terjadi seperti itu juga akan mempengaruhi yang namanya harga cryptocurrency. Kemudian lagi kita juga harus selalu mencari tahu para bos-bos yang duitnya triliunan ya, pemilik Google, Elon Musk, Alibaba, Jack Ma, pokoknya orang-orang kaya level dunia. Kita setidaknya juga kita harus selalu mencari tahu, bisa lewat YouTube, bisa lewat pokoknya sosmed itulah ya. Banyak banget itu. Nah, di sini perlu adanya tim untuk menjalankan cryptocurrency. Maka nanti kepada yang belajar di tempat saya itu ada program pembelajarannya sehari atau 2 hari. Kemudian ada pendampingan namanya. Pendampingan itu lamanya ya selama-lamanya, nanti melalui grup WA. Nanti akan diberi sinyal ya, sinyal misalnya itu koin apa yang mau naik, koin apa yang rencananya ini bakal mau panen, dan lain sebagainya. Itu nanti dapat informasi di grup WA bisnis cryptocurrency. Nanti saya buatkan grupnya itu. Saya juga ngetimnya bukan dengan orang lain, tapi saya mengerjakan dengan anak-anak saya. Kebetulan anak saya yang Kiki itu IT, kemudian
Yang Eko itu sudah paham membaca candle. Kemudian saya juga punya mantu itu S2. S2 ngerti lah istilah-istilah, karena ya namanya S2 itu bisa bahasa Inggrisnya lancar, jadi bisa menggali informasi, ada berita apa ini tentang cryptocurrency dari luar negeri, nah dia tahu. Jadi anak saya itu ada 4 semuanya saya suruh belajar cryptocurrency. Begitu juga bapak-bapak ini, supaya kita melek di bisnis era milenial ini, harusnya anak-anaknya itu mulai masuk kuliah sambil memainkan cryptocurrency ya. Kalau sudah paham itu nanti biaya kuliah mereka sudah bisa cari sendiri. Terutama yang sebenarnya pengenalan kripto itu sejak misalnya SMA ya. Tapi kalau SMA itu karena tingkat emosinya itu masih labil, ya itu nggak boleh modalnya banyak-banyak, dibatasi aja 1 juta dulu. Nah nanti ketika mereka masuk ke jenjang kuliah, mereka sudah hebat itu untuk menentukan koin apa yang naik, kapan harus beli, kapan harus harus jual. Itu kalau untuk biaya kuliah itu dimodali taruhlah 5 juta awal dari SMA kelas 3 itu dimodali 5 juta aja. Itu nanti cukup itu untuk biaya kuliah. Daripada anak-anak kita itu ya kalau nggak kenal cryptocurrency pada main game ya, matanya sampai belean gara-gara main game. Terus apa itu untungnya ya? Pagi-pagi bangun tidur game, ada waktu luang game, itu aja yang dipelajari. Lebih baik belajarlah ilmu cryptocurrency. Nah itu keuntungannya belajar ilmu cryptocurrency itu nanti setelah misalnya lulus kuliah, misalnya belum mendapatkan pekerjaan, itu nggak usah mumet ya, nggak dapat pekerjaan ya sudah biarin. Karena sebenarnya masalah kuliah atau sekolah untuk segera mendapatkan pekerjaan itu karena mindset orang tua kita ini selalu berpikir anak saya sekolahkan mudah-mudahan dapat pekerjaan. Nah, jarang sekali orang tua yang mengarahkan anak saya kuliahkan, nah mudah-mudahan nanti pinter bisnis, itu jarang. Jadi yang sekarang zamannya ya berubah ya, kita sebagai orang tua harus mengikuti perkembangan itu supaya anak-anak kita itu ya silakan aja kalau yang mau bekerja ya nggak apa-apa, tapi bisnis cryptocurrency kan bisa sambil kerja, sambil main cryptocurrency, jadi bulanannya untuk kehidupan sehari-hari dapat dari perusahaan, kemudian untuk jangka panjangnya untuk mau beli rumah, beli mobil atau yang lain itu dari bisnis koin cryptocurrency. Seperti itu yang saya maksudkan. Bukan berarti terus mengenal bisnis cryptocurrency terus nggak penting untuk kuliah, itu tidak. Karena kuliah itu apapun itu melatih anak-anak kita ini mental ya, mental, pergaulan dan lain sebagainya. Dengan kuliah itu nanti akan terbuka jaringan kita dalam melakukan bisnis apapun, karena level pendidikan, level mitra bisnis sesuai dengan profesinya itu di perkuliahan itulah ketemu gitu. Nah itu masalah bulan menentukan cryptocurrency atau mata uang koin, itu gambarannya seperti itu. Nah cuman waktu membeli koin tadi ya Bapak Ibu, ya kita harus waspada untuk pemula. Jangan ngambil untung terlalu banyak. Misalnya tentukan aja 5% sehari atau 10% sehari, itu sudah cukup. Itu kalau untuk latihan ya modalnya jangan banyak-banyak, misalnya 500.000 atau 1 juta. Tapi kalau sudah mahir, yaitu yang mengukur nanti Bapak Ibu atau anak Ibu sendiri. Kita hanya memberi secara garis besar tentang ilmu-ilmu bagaimana memprediksi tentang harga-harga kripto ini. Nah itu kalau berdasarkan bulan. Nanti ada lagi belajar cryptocurrency bagaimana caranya membaca grafik. Nah, kalau kita masyarakat awam itu grafik. Istilah-istilah di bisnis cryptocurrency itu banyak banget, itu kita harus tahu.
Kalau kita tidak tahu ya itu tadi, duitnya bisa habis. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Kalau kita ilmunya belum mumpuni, kemudian bisnis cryptocurrency atau mata uang koin tadi, duitnya bisa habis juga gitu. Nah, masalah habis atau tidak habis sebenarnya bisnis konvensional juga begitu. Salah satu contoh begini, itu di luaran sana itu yang dagang bakso itu lah laris. Coba Bapak bikin sendiri bakso, kemudian jualan. Itu yang ada baksonya nggak laku dijual, harus dimakan sendiri. Karena masalah rasa, masalah teknik pemasaran, penyajian, masalah menentukan harga ini menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan tepat, disesuaikan dengan lingkungan. Artinya bisnis apapun saya ulang lagi harus punya mentor supaya betul-betul paham. Itu salah satu contoh bikin bakso. Contoh lagi bikin usaha nasi goreng itu modalnya juga 10-an juta ya. Modalnya 10 juta. Lah itu nasi goreng kalau Bapak goreng sendiri di rumah dengan Bapak beli di luaran sana yang harga 10.000 itu aja rasanya beda. Kalau Anda tidak belajar itu buat jualan nasi goreng kemudian Anda langsung jualan, wah itu bisa juga nggak laku, bisa juga rugi. Jadi mau bisnis apapun kalau tidak punya mentor atau belum pernah pengalaman di situ atau belum kursus itu hati-hati bisa apa yang ada itu habis kejual gitu. Nah, mulai hari ini bagi yang ingin mempelajari cryptocurrency melalui bimbel atau kursus atau pokoknya belajar. Kebetulan saya juga punya lembaga kursus, sudah legalitasnya sudah resmi, ada akta notaris dan lain sebagainya, tinggal ngurus program pembelajaran aja. Nah, mungkin ini program pembelajaran trading cryptocurrency ini satu-satunya punya saya di Indonesia yang mulai melirik di situ, dan mungkin ini yang pertama di Indonesia adanya dari Lampung. Mungkin nanti akan menyusul lembaga-lembaga lain di provinsi. Nah, buat yang di luar provinsi Lampung ya tidak menutup kemungkinan nanti bisa kerjasama menggunakan atas nama lembaga saya. Jadi Anda bekerja sama dengan lembaga kursus akupuntur saya. Yayasannya namanya Cipto Joyo, nanti bisa buat pelatihan-pelatihan itu di provinsi Bapak Ibu masing-masing. Itulah sedikit gambaran tentang bisnis koin cryptocurrency dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share.